Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtahirin, seorang dosen di Universitas Sang Bumi Wajurai pada Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik dengan nomor NIDEN 0220108906. Saya diangkat menjadi dosen tetap dari tahun 2020 dengan mengampu bidang ilmu konstruksi dengan mata kuliah statika struktur, MM Mesin 1, MM Mesin 2, dan tugas MM Mesin. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan rencana pembelajaran semester atau biasa dikenal juga dengan RPS. Pada video kali ini saya fokus membahas tentang mata kuliah MM Mesin 2. Dalam mata kuliah ini ada CPMK yang akan dicapai. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami transmisi sabuk, rantai, power screw, friction, diskir, sistem geometri, roda gigi, lurus, miring, kerucut, dan lain-lain. Bantalan giling luncur, pelumasan, dan standar dan kode. Selanjutnya, mahasiswa pada CPMK, mahasiswa mampu menghitung transmisi, jenis sabuk rantai, power screw, friction disc, dan gear. Terus selanjutnya CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menganalisis transmisi, daya sabuk rantai, power screw, friction disc, dan gear. Terus mahasiswa mampu mengevaluasi transmisi, daya sabuk rantai, power screw, friction disc, dan gear. Pada evaluasi akan ada kuis, tugas, UTS, UAS, partisipasi, kehadiran, dan nilai proyek. Dengan masing-masing bobot penilaian kuis sebesar 5%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 15%, kehadiran 5%, partisipan 25%, nilai proyek 25%. Adapun materi yang diajarkan yaitu adalah sistem transmisi dengan sabuk, sistem transmisi dengan rantai, transmisi dengan power screw, transmisi dengan friction disc, transmisi dengan gear, sistem geometri, roda gigi, lurus, miring, dan kerucut. Yang kedua adalah merencanakan transmisi sistem transmisi gearbox. Materi yang ketiga adalah merancang transmisi sistem transmisi daya. Yang keempat adalah bantalan grading dan luncur. Kelima adalah pelumasan, dan yang keenam adalah standar and kode. Video pembelajaran ini adalah video pembelajaran dengan pertemuan kedua. Metode pembelajaran ini mandiri dan kelompok. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Mahasiswa teknik mesin semester 4. Ya. Dari pertemuan kemarin itu tentang jenis transmisi ya. Kita ketahui dari jenis transmisi mungkin masih ingat tentang jenis transmisi itu. Ada apa aja kemarin ya jenis transmisi? Ada jenis transmisi kemarin berapa aja? Ada menggunakan yaitu bel ya, ada yang menggunakan sabuk berarti ya, ada yang menggunakan rantai ya, atau chain ya. Nah sekarang di pertemuan kedua, sebelum masuk ke pertemuan kedua, mungkin saya ingin mengulas balik tentang apa yang Anda ketahui tentang transmisi misalnya. Ada yang bisa menjawab mungkin di sini ya? Siapa? Apa yang Anda ketahui tentang transmisi? Ya, Mas Aprianto. Ya. Menurut saya transmisi itu digunakan untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Roda penggerak atau daya yang digunakan berikutnya ya. Karena kan kalau di kendaraan itu bukan hanya transmisi itu digunakan bukan hanya di
kendaraan bermotor gitu ya, dan jadi kapal ya, terus kemudian juga jenis pembangkit ya. Nah, jadi kalau di situ adalah apa tadi? Menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Roda penggerak. Mas Apri ya, ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Ya, Mas. Mungkin bisa Cepat. mungkin bisa menambahkan Pak, transmisi merupakan pemindahan daya dari mesin, pemindahan daya sumber dari ke mesin, memakai komponen penggerak yang lain. Ya, nah, jadi transmisi itu untuk menggunakan yang saya sebutkan tadi sekilas itu ya. Ada yang bisa digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi itu di kendaraan ya, kendaraan. Itu bisa juga untuk transmisi yang lain. Gimana dengan pembangkit itu ya, pembangkit listrik misalnya ya. Itu menggunakan apa transmisinya kalau dia hanya ke roda? Kan tentunya ada transmisi, nggak mungkin ya suatu sistem pembangkit ya yang tidak menggunakan hal itu mungkin gitu ya. Terus tapi masih ingat ya tentang transmisi. Nah, ada pertanyaan nih mungkin ya. Kalau misalnya tadi nyangkut kendaraan ya, kendaraan mobil itu biasanya umumnya menggunakan transmisi apa? Ada yang tahu? Tahu lah pasti. Mobilnya di rumah kan parkir dua gitu ya. Kira-kira apa kira-kira? Kira-kira menggunakan transmisi apa? Ya, Mas Apri. Siapa nih? Henry. Kalau mobil biasanya menggunakan transmisi manual dan otomatis lah. Ya. Kalau untuk penerusnya itu menggunakan apa? Kalau sistemnya dia itu kan ada yang ada yang matic, ada yang manual sistemnya. Tapi untuk penerus dayanya itu couple ya, menggunakan couple. Kenapa nggak menggunakan rantai? Kalau pakai rantai bisa slip. Bisa slip. Iya. Ya. Kalau rantai bisa putus juga, kan tenaganya yang dihasilkan lebih besar daripada ada yang lain mungkin? Ada yang lain mungkin dari belakang? Pak, Ya. karena kenapa kalau di mobil harus menggunakan poros, propeller, couple bukan menggunakan rantai, karena di mobil itu kan kecepatannya bervariabel Pak. Iya. Kecepatan tinggi menggunakan transfer power yang besar. Kalau rantai ketika tenaga besar kemungkinan bisa putus itu terjadi gitu Pak. Jadi kalau di mobil itu tenaganya lebih besar ya. Terus kalau menggunakan can mungkin cannya kalau dia itu digunakan akan selalu bising, karena kalau ciri khas rantai itu kata-kata bising ya, ini Pak, ini bising. Oke. Nah, di rantai tadi ya sama ini, sama apa namanya, sama couple. Ada lain nggak transmisi yang mungkin Anda ketahui? Ada yang lain? Ada yang Anda ketahui transmisi selain rantai, couple itu apalagi? Pemindah dayanya yang meneruskan itu biasanya apa? Pemindahan biasanya itu kayak timing Bel. Ya, bel sekarang ini digunakan di kendaraan ya. Mungkin banyak kalau sekarang ini di kendaraan bermotor, misalnya di motor metik. Ya, motor metik itu menggunakan bel. Kenapa di motor itu menggunakan tahu yang bel ya? Bel itu ada yang dari A, B, C, D, E ya. Betul kan? Ya, yang paling kecil itu adalah yang E ya. E dia itu kecil, terus A sampai A itu yang paling besar ya. A itu yang paling besar ukurannya.
Nah, kenapa dia menggunakan bel? Kalau di kendaraan bermotor misalnya, ada yang tahu kenapa dia menggunakan bel kinetik gitu ya? Motor kinetik dia menggunakan bel. Kenapa dia itu pakai bel? Kenapa nggak dia itu menggunakan misalnya metiknya itu menggunakan roller langsung gitu ya, kan bisa dengan konstruksi yang terbarukan material yang rancang menggunakan transmisi kopel ya, metik tapi pakai kopel bisa nggak bisa? Lucu kan ya? Enggak, tergantung aja kita memanfaatkan. Atau pakai rantai gitu. Ada ya metik tapi pakai rantai ya? Coba pernah tapi enggak diteruskan ya. Akselerasinya kurang. kurang Kenapa? efektif. Kurang efektif. Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Kalau tadi bel itu untuk pemindah daya, Anda tahu yang namanya timing belt? Tahu. Tahu ya timing belt ya? Nah, timing belt itu kira-kira sama bel itu kan sama-sama meneruskan nggak gitu? Meneruskan putaran nggak atau sebagai penghantar tenaga nggak? Iya, sama-sama ya. Iya. Kira-kira timing belt sama bel itu bedanya di mana? Oke, Ayo. ya menjawab Pak. Mas Nur Handoko. Ya, untuk gunaan utama dari timing belt dan V-belt Pak ya. V-belt biasanya digunakan untuk sebagai penerus tenaga. Ya. Penerus tenaga contoh di automatic bagian belakang CVT Iya. menggunakan V-belt, sedangkan timing namanya timing itu ketepatan waktu Pak. Iya. Timing belt adalah sabuk gitu. Jadi timing belt itu digunakan pada crankshaft mobil ke camshaft. Contohnya ya. Ya, contohnya. Jadi apa? Ketika putaran melakukan as ya di mobil itu untuk menggerakkan adalah katupnya, katup masuk dan katup buang. Biar tidak jadi slip Pak. Gitu. Jadi perbedaannya ada yang lain mungkin ya sebelum saya mungkin memperkuat argumen Mas Handoko. Ada yang lain di sini? Akid belum jawab? Ada jawaban? Andu? Ya. Yang lain mungkin yang sudah dijawab? Perbedaan timing belt sama V-belt. Cukup jawabannya? Cukup. Jadi garis besarnya timing belt itu adalah penerus daya yang tidak boleh slip. Ya, makanya dia dari jenisnya aja sudah beda. Dia biasanya ada giginya. Timing belt itu ada giginya, ada gigi-giginya gitu ya. Tapi kalau dia itu V-belt tidak perlu ada giginya, tidak perlu giginya. Kalau V-belt, karena V-belt itu diperbolehkan slip. Jadi kalau kita memperancang suatu alat, misalnya, Pak, saya ini mau buat alat misalnya pencacah rumput, pencacah batang singkong, gitu ya. Ada proyek nih Pak, pencacah batang singkong yang jenisnya keras. Kalau kita pasang timing belt, apa yang akan terjadi? Yang terjadi pertama itu Biasanya pisau cepat habis Pak. Pisau cepat habis. Yang kedua putaran dari mesin itunya juga kurang sempurna ke penggerak yang atas. Ya, nandu. Apalagi kira-kira kalau kita pasang mesin pencacah singkong itu pakai timing belt, mesin pencacah batang singkong nih pakai timing belt, apa yang terjadi? Berarti kayaknya sih malah lebih efisiensi Pak. Malah Lebih efisien. lebih efisien pakai timing belt. Ya, Tuh. karena kan Abang Anda singkong kan keras ya Pak. keras. Oke, terus Mas siapa yang belakang ini? Lupa saya ini. Rona Kusuma. Apa? Kalau pakai timing belt dia berat di mesinnya Pak, Engine-nya karena tidak ada slip. terlalu tinggi bebannya. Iya. Ya. Mas Apri,
supaya timing bel itu yang dikerjakan dari Pak tadi itu akan apa, saat proses pencacahan sinkron itu hasilnya tidak maksimal Pak. Jadi gini, kalau kita pakai timing bel ya, kita sesuaikan karena di situ tidak boleh slip seharusnya. Di situ seharusnya boleh slip karena batang singkong, terus kemudian sama apalagi tadi mesin pencacah. Kalau skalanya kecil itu boleh slip. Jangan sampai itu kekenyangan. Mungkin di waktu SMK kalian pernah mengukur tegangan apa namanya itu, tegangan fibel ya, fibel itu ada space-nya. 10 berapa sampai 15 atau berapa ya, tergantung ya, 10 sampai 15 mili. Itu supaya dia itu ada slip. Ya. Terus di sini juga seperti itu. Kalau kita paksakan pakai fibel, ini ya, mungkin timinggalnya yang hancur ya, atau putus timinggalnya, patah pisaunya, atau mesinnya yang mati. Ya, ini mati. Nah, sekarang gini, mungkin kita bagikan kelompok ya, kalian rumuskan misalnya merancang suatu alat ya dengan sistem transmisi. Mungkin dikelompokkan sekarang Anda hanya menggunakan gambar sketsa aja ya, sebisanya aja, dan besok hari ini saya cek dulu, mungkin kalian bisa lihat lebih, satu kelompoknya 3 sampai 4 orang ya, dibagi, silakan dibagi, sampai rumuskan, boleh dibagi, silakan kelompoknya dibagi, sampai rumuskan ingin membuat tentang transmisi, sampai membuat mesin apa, mungkin lebih 4 orang berapa, 3 sampai 4 orang berapa? Ini berdasarkan tidak apa Pak? Enggak apa, terserah, bebas. Enggak, yang ini di sini aja, barisan 3 ini di sini depan. Nah, yang ini depan sana. Sampai di buat mesin transmisi pada rancangan alat yang akan dibuat. Katakan saya tunggu 5 menit ya, cukup ya? Oh, silakan Anda ambil referensi dari mana saja boleh, dari jurnal boleh, dari Google boleh ya, mau dari mana boleh. Pak, saya menggunakan pengolahan seperti ini, transmisinya seperti ini ya. Nanti saya tanya kira-kira apa alasannya gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, gimana? Jadi sudah ketemu apa yang akan desain? Ini kelompok 1 yang pertama di depan sini. Kelompok 1 sudah ada? Kelompok 1 di sini perancangan mesin pencacah daging. Oke, pencacah daging. Kelompok 1. Terus kelompok 2? Pencacah rumput Pak. Pencacah rumput. Oke, pencacah rumput. Kelompok 3? Mesin percetakan pelet ikan Pak. Pelet ikan. Ya. Nah, silakan Anda rancang. Nanti kalau sudah ada jawabannya, berikan argumennya kenapa menggunakan transisi seperti itu ya, alasannya seperti apa. Kalau putus minum minum, kalau makan jangan ya. Pak, alasan apa ini Pak? Misalnya apa sih, mengapa menggunakan transmisi seperti itu gitu, penerus daya seperti itu yang Anda buat, kenapa nggak yang versi lain? Anda berikan argumennya sekarang ini. Oke, sudah dapat kelompok 3 Nur Handoko dan kawan-kawan? Belum. Tadi pencacah pelet ikan. Jadi habis selesai elemen mesin 2 ya, semuanya selesai elemen mesin 2, nanti kalian masuk elemen mesin itu besok ke semester selanjutnya itu tugas elemen mesin. Itu yang akan implementasi dari elemen mesin 1 dan elemen mesin 2. Pasti terkaitan dengan transmisi itu pasti ada. Ya. Tugas elemen mesin. Ya? Sudah kan? Oke, Mas Handoko misalnya tadi menggunakan transmisi fibel Pak, pakai penerus dayanya menggunakan fibel. Ya, gitu. Pakai fibel ya? Ya Pak. Dalam rancangan Anda sekarang ini, Ya.
itu menggunakan penggerak apa? Penggerak mesin diesel Pak. Mesin diesel. Ya. Mesin diesel. Diesel bensin. Alkohol ya. Iya, Yang alkohol. berapa HP misalnya? Ada 5, 6,5 HP Pak. 6,5. Ya. Iya. Kenapa menggunakan Fiber, Mas? Ya, kenapa menggunakan fiber? Dia juga penggeraknya menggunakan puli juga Pak ya. Puli. Pasti ada fiber, ada puli, menggunakan itu. Apa ya Pak ya? Mudah dijangkau, desainnya juga mudah, perawatannya juga mudah, dan tenaga yang dihasilkan juga lebih besar Pak. Bisa. Dan tidak menimbulkan suara berisik seperti chain atau rantai. Kelompok 2 Ya, kita menggunakan apa pembinaan juga fiber sama kombinasi sama gear Pak. ya. Apa topik Anda? Topik saya itu pencacahan rumput Pak. Pencacahan rumput menggunakan fiber. Iya, yang multifungsi Pak. Multifungsi. Iya. Fiber multifungsi. Di situ penggeraknya apa itu mesinnya? Penggeraknya itu Pakai listrik. pakai diesel Pak. Pakai diesel. Iya. Berapa PK? Yang 8 PK 8,5 PK Pak. 8,5 PK ya. Jadi menggunakan diesel Iya. untuk mencacah Rumput. rumput Yang multifungsi Pak. multifungsi. Yang menggunakan fiber sama kombinasi sama apa? Gear Pak. Rantai sama gear. Iya. Kok fiber sama gear Pak. Fiber. Fiber kombinasi sama ini Berarti ada rantainya juga. enggak Pak, pakai gear. Jadi dia nanti dari diesel. Oh, transmisinya. Ya, dari diesel itu kita Rasio. di- Rasio. naikkan ke yang putaran pisunya Pak. Nah pisu itu nanti kan sebelahnya itu biar ada penarik otomatis itu Oke. pakai gear. Berarti kan kalau Gear pakai apa terusnya? Gear ketemu gear. gear ketemu gear biar nggak slip Pak. Antara putaran cacah Ya. sama putaran penarik itu harus sama Pak. Ya. Biar nggak slip. Jadi kalau gear ketemu gear itu artinya logam ketemu logam. Ya. Ya kan? Logam ketemu logam kalau dia tidak dia terkena lapisnya itu bisa oli ya, atau dia itu grease ya, Grease. atau apa namanya itu biasanya apa? Paslin. Itu dia akan bising Ya. dan mudah aus. Kalau diperhatikan juga itu. Tapi kalau pakai handle Pak, itu nanti putaran putaran pisau cacah itu sama putaran yang buat narik narik apa rumputnya itu slip Pak. Biasanya rumput di dalam Bisa slip. ya Memang bisa slip. bisa slip. Tapi kalau daripada gear ketemu gear, mungkin nah gearnya itu nanti ada lagi gear dia itu susun miring atau tumpu-tumpu. Ya, kan ada yang gear miring ya. Ya. Biasanya itu gear nanas gitu ya. Ya. Gear nanas gitu ya. Atau dia itu langsung tumpu. Ketemu tumbuh Pak. Nah itu diperhatikan juga nanti ya. Iya Pak. Berbeda. Nah sekarang kelompok 1 nih apa kira-kira? Kelompok 1 ini perancang pencacah daging Pak. Di sini kita menggunakan penerus daya dinamo Pak. Dinamo. Jadi Terus menggunakan diteruskan ke panbel. Kita menggunakan arus listrik sebesar 1 PK. oh pakai dinamo 1 PK. Nah. Yo. Kenapa pakai fiber? Kenapa nggak pakai misalnya kan ada lagi pakai kopel, misalnya bisa pakai chain, mungkin bisa langsung rasio ketemu gear gitu ya. Itu juga bisa. Kenapa pakai fiber? Nah untuk fiber ini dia takutnya pencacahan nanti takutnya ada yang selip Pak. Oh. Jadi mengakibatkan nanti tampil itu akan merosot ke roda ke pemutaran waktu as itu waktu pencacahan daging tadi Pak. Jadi tidak mesin mengakibatkan mesin tersebut tidak akan rusak, hanya panbel ke roda itu tadi. Oke, Mas Apri. Jadi tadi tentang transmisi yang menggunakan fiber. Jadi rata-rata di sini menggunakan fiber. Semuanya menggunakan fiber. Ada satu kelompok di kelompok 2 dia menggunakan transmisi seperti gear. Ya, bonus gear. Jadi gear ketemu gear, logam ketemu logam. Nah itu perlu dikhawatirin pasti dia bising satu karena kalau atau dia kalau dibuatkan konstruksi itu menggunakan seperti pelapis itu biasanya oli, lumas itu sebenarnya melapisi. Kalau dia tidak ada
pelapisnya, dia akan bertemu langsung dan itu akan menimbulkan panas. Kalau panas dia akan cepat aus, ya cepat aus, gampang habis. Jadi apa namanya itu, selain dia itu cepat aus, bagiannya akan bunyi, ya kan? Terus kemudian semuanya menggunakan fibel, berarti sistem kalian itu sebenarnya ada bagian yang kelompok 1 dan 2, 1 dan 3. Ini sistem yang boleh slip. Kalau di kelompok 1 tadi adalah pelet. Pak Kandidat, kenapa kok pakai fibel? Pak, kemungkinan fibel masuk pelet itu dia itu menggunakan skru gitu. Skrunya ketika itu berat, dia boleh slip. Kalau nggak slip apa? Engine-nya rusak. Kalau engine-nya rusak, ya kalau sistemnya itu kecil masih enak. Kalau di perusahaan besar, slip rusak. Dan itu adalah engine kritikal ya. Yang mungkin banyak diketahui teman-teman mahasiswa di sini ya. Kalau sampai unit kritis itu rusak, yang terjadi di Sumatera ya, Sumbaksel kemarin ya, satu unit yang rusak itu akibatnya fatal. Sama juga di perusahaan, misalnya di perusahaan kayak di pabrik sawit misalnya, kalau misalnya tempat boilernya, transmisinya misalnya di gerbong untuk merebus boiler gitu ya, ada satu transmisinya rusak, kira-kira perbaikinya bisa nggak 1 jam? 1 jam kita telah di situ, yang di belakang sana itu sudah menumpuk unit-unit lagi. Nah itu Anda bisa bayangkan kalau misalnya sistemnya kecil kayak punya kalian ini yang dirancang masih skala UMKM ya, itu masih bisa, nggak terlalu masalah. Tapi kalau dia di sistem berkaitan, kita harus ke toko dulu. Jadi ya kalau ada di toko, kalau nggak ada toko sebelah, ini dulu. Apalagi kalau perusahaan besar ya, dan makanya seperti itu harus direncanakan. Misalnya usia ini sampai 1-5 tahun, 5 tahun belum genap, berarti kita harus inden dari perusahaan besar. Kemudian supaya nanti pas 5 tahun, usia 5 tahun dia harus ganti, jadi sudah stay, kan gitu ya. Nah, terus kemudian nomor 1 dan 2 menggunakan transmisi semuanya menggunakan. Nah, kalau di sana menggunakan motor bensin, di sini menggunakan listrik, gitu ya, dinamo listrik. Dinamo listrik. Kalau tadi di sini pencet daging itu biasanya mungkin ada sedikit, mungkin tulang yang masuk misalnya ya, ada tulang hewan itu ke bawah misalnya, atau ada yang bagian keras sehingga pencacah dagingnya, nah, tidak bisa mesin tidak bisa menggiling ya, pencacah. Jadi boleh slip di situ. Kalau nggak boleh slip yang mana? Engine-nya mati dong. Kalau engine-nya mati mungkin kabel di dinamonya yang tidak kuat ya, arusnya sehingga terjadi arus pendek ya, sehingga terbakar engine-nya. Kalau UMKM aja kalau terbakar engine-nya itu udah berapa? Kalau satu HP itu sekitar 1.800.000. Sementara engine itu yang paling mahal adalah di engine-nya. Ya, mesin itu yang paling mahal adalah di engine. Nah, kalau untuk yang kelompok 2 bagus dia menggunakan yang satu pakai fibel, yang dua lagi pakai transmisi yang tidak boleh slip Pak. Karena kalau slip apa? Akhirnya kalau dia slip di sistem pembebangannya ya, di mesin pencacah rumput kan ya, dia itu langsung chopper ya, dia begitu otomatis begitu ditaruh dia langsung ke bawah rancangannya dari kelompok. Nah, ketika di bawah itu tadi langsung dicacah. Tapi kalau dia itu misalnya apa tadi, dia tidak menggunakan gear, tidak otomatis, dia bisa belum dicacah itu langsung narik biasanya rancangannya. Saya maksud mungkin rancangannya itu langsung otomatis begitu dicacah dia langsung narik. Tapi kalau dia dicacah kok dia belum dorong, nanti hasil cacahannya tipis, kecil. Akhirnya produksinya rendah karena delay-nya terlalu lama. Ya, delay-nya terlalu lama ya. Pergerakannya terlalu lama karena sering-sering jadi produksinya kecil. Makanya dibuatlah dia menggunakan transmisi yang biasanya bukan gear, biasanya menggunakan rantai. Bukan gear kita menggunakan gear, tapi gear kita menggunakan rantai. Jadi otomatis langsung. Mungkin bisa menggunakan koper. Kalau gear berarti harus pakai sistem. Kalau rantai itu sistem agak susah peluasannya. Tapi kalau rantai dia bisa meresap meskipun dia menggunakan grease atau pasirnya. Ya, bisa agak merekat gitu. Jadi situ aja ya teman kita. Mungkin dari kelompok 3 ini, 3 kelompok ini di pertemuan kedua ini
untuk bisa dibelajar lagi, kalian dari rancangan kalian ini besok disempurnakan lagi, ya, disempurnakan. Ini kan baru argumen kalian. Saya minta nanti kalian ketiga ini, kelompok tiga kelompok ini dibuat alasannya per item. Kenapa menggunakan sistem sambungannya itu pakai sambungan patri, pakai sambungan las, skrup, ya, itu dijelaskan. Kenapa pakai harus ada koper, kenapa kok harus ada konstruksinya, dan digambar dengan konstruksi sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Nah, ini dikumpul minggu depan ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video pembelajaran saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.